dalam terminologi agama adalah satu masa yang ditentukan oleh agama, yang mana perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum selesai masa tersebut. Sesudah pisah dengan suaminya atau sesudah kematian suaminya. Ayat kita pada pagi ini masih kajian surat Al-Baqarah ayat 234. Kajian kita pagi ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 234, berbicara tentang hukum iddah dan iddah pada materi iddatul wafat. Iddah, saudara, secara bahasa artinya bilangan. Iddah itu dalam etimologi artinya bilangan. Dalam Al-Quran dijelaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah menyempurnakan Anda akan bilangan Ramadan. Udah selesai bilangannya karena enggak melihat hilal, udah 30 hari Ramadan, ya udah takbiran besok Lebaran. Iddah artinya bilangan. Namun iddah dalam terminologi agama adalah satu masa yang ditentukan oleh agama, yang mana perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum selesai masa tersebut. Sesudah pisah dengan suaminya atau sesudah kematian suaminya. Itulah iddah. Kenapa mesti ada iddah? Ada dua alasan. Yang pertama, libara'atir rahmi, untuk membebaskan rahim perempuan, bahwa ini rahim telah steril, tidak ada benih orang lain. Yang kedua, litta'abbud, karena memang sudah dogma dan aturan agama yang harus dijalankan, meski tidak karena pembebasan rahim. Sudah begitu nasnya. Seorang istri ditinggal suami dua, bisa ditinggal cerai, pisah suami itu dua. Kalau orang Jakarta cerai hidup, cerai mati, begitu bahasanya. Kan begitu ya. Padahal mati mau nggak cerai, begitu. Begitu, siapa yang mau nyerah? Dia udah mati, datang dari Tosiga ke rumahnya, gua cerai lu, kabur. Tosiga ya? Iya. Begitu, nggak bisa, udah mati.
Jadi pisah dengan suami bisa pisah hidup, bisa pisah mati. Materi kita pagi ini akan menerangkan pisah mati. Pisah mati. Jadi suaminya mati, meninggal. Enggak mau sama ibu ngomongin mati. Jadi meninggal apa mati? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Iya terserah dah bahasanya. Yang mana kedah? Ini kan bahasa. Begitu. Saya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tuh mati. Itu. Maknanya pisahnya ruh dari jasad. Kalau bahasa di kampung, kalau buat binatang mati, buat orang meninggal, kan begitu ya. Nah itu terserah nih. Kalau bahasa diributin lame, ya begitu. Jadi bagaimana ada seorang istri lakinya mati, meninggal katanya, gak mau ibu-ibu. Baik, bagaimana ada seorang istri lakinya meninggal? Ini ayat pakai waw sebetulnya. Walladzina, waw itu kata sambung. Kemarin setelah menerangkan tentang tolak dan segala macam aturan-aturan agama, sampailah tentang punya anak harus ditetein dan seterusnya. Dalam hukum-hukum rumah tangga, dalam bahasa Arab namanya ahwalu syakhsiyah, hukum perdata Islam. Kalau dalam kampus fakultas syariah itu ada jurusan namanya ahwal asyakhsiyah. Ini hukum-hukum perdata dalam kehidupan, hukum perkawinan Islam dan perceraian di dalamnya ada. Begitu. Nanti ada peradilan Islam, biasanya dibagi begitu syariah. Begitu. Ada juga perbandingan madhab begitu. Ini kalau kuliah akan masuk pada jurusan akhwalu syakhsiyah, pastikan materinya pada ayat yang kita akan bedah pagi ini. Saudara-saudara sekalian, ada orang punya suami, kemudian suaminya mati, meninggal. Iya. Suaminya mati. Ini si bini nih kawin laginya kapan? Begitu. Kawin laginya. Boleh enggak pas lakinya mati semalam paginya kawin? Begitu. Kawin tuh nikah gitu ya. Maksudnya kawin tuh nikah gitu. Boleh enggak tuh? Begitu. Ini mau diterangin hukumnya sama Allah pada ayat 234 surat Al-Baqarah. Iddah nih macam-macam. Nanti pada di ujung surat Talaq ada surat Talaq nanti pada akhir di juz 28 menjelang akhir surat Tahrim, baru juz 29 surat Talaq. Ya mudah-mudahan pertemuan mendatang nyampe surat Talaq. Begitu. Ini baru surat kedua. Begitu. Talaq tuh sudah mau 100-an. Jadi baru surat 2 ya, masih lumayan. Ini belum kelar, masih panjang ya. Mana di sononya udah di ujung juga surat Talaq. Nanti di sana ada ayat wallahi ya'isna minal mahidi wallati macam-macam ayat-ayat tentang talak. Dalam satu surat tersendiri akan dibahas iddahnya.
Tapi di awal Al-Baqarah kita sudah ngomong tentang hukum iddah, karena tadi sudah ngomongin hukum rumah tangga. Kata Allah, walladzina yutawaffawna minkum. Saya rubah bahasa kita biar gampang. Siapa suami mati, udah gitu aja. Itu biar gampang tuh. Walladzina yutawaffawna minkum. Siapa orang statusnya suami mati. Wa yadharuna azwajan, ninggalin bini. Mau atu kek, mau dua kek, mau tiga kek, mau empat kek, ninggalin bini. Punya bini. Ada orang punya bini, mati dia. Mati. Bininya ya hidup. Wa yadharuna azwajan, ninggalin istri. Kata Allah, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Si istri tak boleh kawin lagi sebelum melalui masa 4 bulan 10 hari sejak matinya. Sejak matinya laki. Enggak boleh. Dia nikah enggak boleh. Nunggu waktu 4 bulan 10 hari. Ayat ini saudara, meski di depan, tapi turunnya belakangan. Nanti di depan ada ayat, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nanti di depan ada ayat, siapa suami mati ninggalin bini, maka bini hendak boleh kawin setahun. 1 tahun. Nanti ada ayat di depan. Insyaallah masih di sini juga Al-Baqarah, tapi di depan. Itu setahun. Ayat kita menerangkan 4 bulan 10 hari. Nanti di depan setahun. Di dalam kajian Al-Quran, saudara, kita harus faham tentang asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Kalau tidak, hancur hukum Islam. Kalau kita tidak memiliki perangkat mengkaji tentang asbabun nuzul. Kalau hadis, asbabul wurud. Kalau hadis Nabi namanya sabab-sabab, latar belakang Nabi bersabda. Itu penting. Sebab dalam Islam itu ada namanya disebut nasikh mansukh. Pengamandemenan hukum. Hukum diamandemen. Ini ada. Nanti ini bagian hukum yang teramandemen. Nasikh mansukh namanya. Jadi ada 2 dalil yang bertentangan terkesan. Kita harus bisa menyelesaikan dalil yang terkesan kontradiktif. Karena Quran tidak kontradiktif. Cuman memberi kesan begitu. Saya ini tak hafal ini ayat di depan, ayat keberapanya ini. Ngajinya fikih mestinya hari ini, kata si Taufik, di bait fikih. Tapi ngajinya tafsir.
Saya nggak ngintip ayat, bagaimana ayat di depan itu ayat berapa ini, begitu. Yang setahun, saya mau cerita. Ke depan itu ada setahun iddahnya kalau ditinggal mati laki. Ayat 234 ini bercerita 4 bulan 10 hari, kan nggak sama. Ini 4 bulan 10 hari, di depan setahun. Mana yang harus kita ambil? Ini firman Allah dua-duanya. Itu namanya ta'arud bainad dalilain. Bertolak belakang antara dua dalil. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka di dalam kitab-kitab usul fiqh, semacam kitab Jam'ul Jawami', Al-Imam As-Subki menuliskan babut ta'arud bainad dalilain. Bagaimana seorang praktisi hukum bila melihat ada hukum yang bertentangan, berbeda hasilnya, mana yang harus diambil. Maka di sana dituliskan di dalam Jam'ul Jawami' itu, idza ta'aradal nassani fa in amkanal jam'u jumi'ah li'annal jam'a awla min ilgha'i ahadihima fa in lam yumkinil jam'u wa ulimat tarikh fat tarikhul mutaqaddim mansukhun bit tarikhil mutaakhir. Bila mana ada dua keterangan, dua dalil kontradiktif, saling bertolak belakang, saling bertentangan, yang satu hukumnya A, yang satu hukumnya B, ada dua, yang satu A hasilnya, yang satu hasilnya B, tidak sama. Maka bagaimana Islam harus menyoroti? Kalau bisa dikompromikan, maka tahapan pertama kompromikan saja. Apa itu dikompromikan? Dipakai dua-duanya. Dengan diproses, yang satu larinya ke A, yang satu larinya ke B, dua-duanya dipakai. Bila bisa, contoh teman kita orang Bogor, orang baik, enggak pernah bohong dari brojol sampai detik ini, bohong enggak pernah. Ditanya bininya aja, bang sampai mana? Masih jauh. Dia bilang jujur, enggak kayak sebagian orang. Tanya bini, bang sampai mana? Udah dekat, padahal masih jauh. Bohong enggak? Ada enggak yang kayak begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Ini orang enggak pernah bohong seumur umur. Enggak. Si A enggak bohong. Si B kita kenal bagaimana mereka punya hidup, enggak pernah bohong. Seumur-umur kita enggak pernah kenal dia bohong. Lalu kita tanya, bang kemarin di Bogor malam Jumat bagaimana? Hujan. Kata si A, di Bogor hujan malam Jumat. Ketemu teman kita si B, enggak pernah bohong dari kecil. Bang, bagaimana di Bogor malam Jumat? Kagak hujan. Si A bilang hujan, si B bilang enggak hujan. Ini namanya berbeda keterangan. Yang satu keterangannya hujan,
yang satunya lagi kagak hujan. Ini namanya beda keterangan. Sementara kita ambil salah satu, berarti kita menuduh bohong yang satunya. Kita ambil si A bilang hujan, berarti si B bohong, tapi nggak pernah bohong. Kita ambil si B nggak hujan, berarti si A bohong, tapi nggak pernah bohong. Bagaimana ini? Supaya kita nggak puyeng ngadepin ini. Begitu. Itulah begitu cara nyimpulin, biar orang tuh nggak buruk sangka sama orang. Karena orang itu sering muncul itu buruk sangka bukan ngelihat pakai mata, tapi pakai telinga. Katanya, simpulin. Rusaknya orang dari katanya. Enggak nanya. Hukum enggak boleh katanya. Bagaimana ini? Tuh hukum begitu. Dua-duanya benerin. Itu namanya dikompromikan, dijamu, diamalin dua-duanya. Karena mengambil dua-duanya lebih bagus daripada menuduh salah satu si A si B. Tanya aja, bang, ente hujan tuh kapan? Maghrib. B, kapan ente nggak hujan? Jam 12 malam. Benar. Emang maghrib ya hujan. Emang jam 12 malam udah berhenti. Namanya dua-duanya aja kita pakai. Yang ini ternyata maghrib, yang ini ternyata jam 12 malam. Namanya dua-duanya kita pakai. Namanya dikompromikan, dijamu, digabung. Tapi materi kita nggak bisa. Materi kita nggak bisa. Yang kita hadapi sekarang, ayat kita yang kita hadapi 234, ya 234. Ji Samsu, jiwaku sampai surga. Ji Samsu, jiwaku sampai surga. 234. Iya. Kalau jiwaku sampai surga asal 234. 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 asar, zuhur, isya. 234. Ji Samsu. Jangan ditulis. Ayat ini ngomong 4 bulan 10 hari. Bila laki mati 4 bulan 10 hari lagi baru boleh kawin. Tuh perempuan. 1. Ayat di depan setahun baru boleh kawin. Kan gak bisa dikompromikan. Bagaimana ngelarikannya? Ini setahun, ini 4 bulan. Kan gak sama. Maka fa in lam yumkin jam'uhuma, bila dua keterangan agama enggak bisa dikompromikan, dipakai dua-duanya. Cek mana yang duluan, mana yang belakangan. Duluan turunnya kalau Quran, mana yang duluan turun di amandemen dengan yang belakangan. Begitu. Dulu SD 6 tahun, di amandemen 9 tahun. Yang menang 9 tahun, yang belakangan. Begitu. Amandemen. Begitu. Maka kalau lihat susunan Quran, yang duluan 4 bulan 10 hari, yang tertulis belakangan setah, berarti kita ambil setah kelihatannya. Enggak begitu. Maka Quran harus ngaji asbabun nuzul. Kenapa turun bertahap? Bagaimana ini kondisi ini?
Maka mana yang turun belakangan? Yang ayat setahun di depan itu turunnya duluan, yang 2, 3, 4 ini Al-Baqarah belakangan. Inilah yang menjadi ketetapan hukum kalau kita mau mengambil hukum dari Al-Quran. Maka sehingga bila seorang istri suaminya meninggal enggak setahun. Bagaimana ayat yang setahun? Mansukhul hukmi la mansukhut tilawah. Bacaannya ada, wajib kita baca, tapi hukum tidak dipakai. Hukumnya yang setahun dikurangin menjadi 4 bulan 10 hari. Itu hukum. Sehingga bila ada seorang istri suaminya meninggal dunia, maka si istri nungguin, kagak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari, 160 hari, 4 bulan 10 hari, 4 tuh 30, 130. Tuh selama itu enggak boleh nikah. Begitu. Jadi bagaimana? Begini, ada tetangga kita wafat lakinya. Bagaimana ini? Bapak catat aja kalendernya. Ini 2 hari lagi 4 bulan 10 harinya. Begitu. Begitu. 4 bulan 10 harinya 2 hari lagi. Dah datang buru-buru. Takut diduluin orang. Begitu. Iya. Kayak begitu. Enggak boleh dia nikah. Kenapa? 4 bulan 10 hari itu masa mengecek rahim. Adakah benih anak pada rahim istri itu? Kalau suaminya wafat, seminggu kemudian nikah lagi, lalu kemudian si anak mirip laki yang almarhum, ribut. Ini bukan anak gua, mukanya aja mirip dia, hidungnya aja pesek, gua kan mancung, begitu kata dia. Jadi ribut. Maka ada masa iddah. Mani itu kalau udah masuk dalam rahim selama 40 hari bentuknya mani. 40 hari lagi bentuknya segumpal darah. Berapa hari itu? 80 hari. 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu? 120 hari. Berapa bulan? Tuh salah ngitung tuh. Masa ini tukang teken salah? Bagaimana ini? Saya laporin sama Pak Notaris ini. Berapa bulan? 4 bulan. 10 hari lagi ditiupin roh. Berapa tuh? 4 bulan? Iya 10 hari. Ini nih dicek rahim nih, dicek. Ini satu. Kata ceweknya, masalahnya begini Kang Mas, laki saya itu kayaknya nggak produktif dah. Jadi nggak ada dah, kosong saya. Udah sebulan juga nggak apa-apa. Nggak bisa, ini ta'abudi. Emang dari sononya
kudu 4 bulan 10 hari. Enggak ada tawar menawar. Kudu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Enggak boleh kurang dari itu. Kalau sudah 4 bulan 10 hari bagaimana? Tar kita bedah. Ini namanya masa iddah. Iddatul wafat. Masa iddah perempuan, kalau bahasa Jakarta yang cerai mati, begitu. 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil, ini kan begitu. Di depan pada surat Thalaq Allah menyatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Perempuan yang hamil masa iddahnya bila berojol anaknya. Berojol anaknya bila ngelahirin. Maka ayat ini enggak berdiri sendiri. Harus nyambung yang ada di surat Thalaq. Kecuali yang wafat ini istrinya lagi hamil, lakinya wafat. Bagaimana? Iddahnya ngikut mana? Ngikut matika 4 bulan 10 hari seperti di Al-Baqarah, ataukah ngikut brojol bocah di surat Thalaq begitu? Maka kata ulama ngikut sono, yakni hukum ini tidak berlaku pada perempuan yang hamil. Siapa suami mati ninggalin istri, istri tidak hamil 4 bulan 10 hari. Namun bila ninggalin istri sedang hamil, maka iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tapi melahirkan. Iddahnya ini suami wafat semalam wafat, lagi hamil tua, seminggu berojol bocah, boleh, habis itu nikah, gak apa-apa. Rahim udah pasti kosong, kan habis berlahiran gitu, udah pasti kosong, gak ada anak dia, boleh begitu. Kita nikah boleh sama dia, boleh begitu, boleh. Maka orang ini disebut dalam bahasa kampung janda bekas anak, bekas orang, janda bekas orang. Ada janda bukan bekas orang. Iya, belum punya anak, itu bukan bekas orang keluar, nggak ada. Begitu. Jangan catat. Ini yang model begini namanya janda bekas orang keluar, boleh kawin. Biar baru seminggu, karena iddahnya perempuan hamil melahirkan, meski suaminya wafat. Begitu. Meski suaminya wafat. Begitu. Itu begitu. Bagaimana kalau sudah 4 bulan 10 hari lakinya udah mati? Ini sekarang nih hari udah 4 bulan 10 hari. Kata Quran, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Bila udah menjalani masa 4 bulan 10 hari, kau keluarga laki
jangan larang-larang dia nikah lagi, karena sudah enggak ada hubungan dengan suami keluarga kita. Kita punya kakak, punya adik, mati 4 bulan 10 hari. Kalau belum 4 bulan 10 hari masih ada hubungan dengan dia. Adapun anak, emang hubungan itu. Ini bininya, ini mantan bini. Maka kalau udah 4 bulan 10 hari, jangan larang-larang. Fala junaha alaikum, enggak mengapa buat anda keluarga laki. Enggak mengapa-apa. Fima fa'alna, apa yang dia kerjakan untuk kepentingan dirinya. Dia mau kawin lagi, silakan. Anda jangan larang, Anda jangan cibir. Anda cibir, Anda larang, bahkan Anda mengata, jangan-jangan abang gue diracunin, makanya dia kawin lagi. Jangan ada begitu. Udah 4 bulan 10 hari, enggak ada begitu, boleh nikah lagi. Buang pikiran begitu. Adapun anaknya dia, itu saudara kita, ponakan kita, kan begitu, cucu kita, atau apa hubungannya dengan kita. Ini perempuannya, silakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh. Orang lakinya mati, silakan. Dia nikah. Karena sudah tidak ada hubungan dengan suami. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, rahimnya kosong. Mau nikah lagi silakan. Enggak nikah lagi, enggak apa-apa. Kata seorang perempuan waktu lakinya mati, mau nikah lagi bu? Enggak. Kenapa? Saya udah umur 100. Mau nikah lagi takut jamaah ahad pagi Nul Fikri, enggak mau. Kalau ada yang mau ya enggak apa-apa. Jadi mau nikah lagi silakan, enggak nikah lagi silakan, bebas. Kalau sudah 4 bulan, catatannya cerai tapi tidak hamil. Itu begitu. 4 bulan 10 hari itu. Cuman yang menjadi pertanyaan, 4 bulan 10 hari ini menghitungnya apakah dari tahu apa dari wafat? Tuh, begitu. Begitu. Ngitung 4 bulan 10 hari ini dari mulai dia mati atau dari mulai dia tahu lakinya mati. Begitu. Kan bisa saja lakinya kerja, punya proyek di Papua, ngerjain PON, ya kan? Begitu. Ternyata kena panah, mati ya. Begitu. Umpama lakinya mati, cuman nggak tahu kalau lakinya mati. Sesudah 3 bulan mati, baru dapat kabar. Hari ini, 3 bulan yang lalu matinya, baru dapat kabar bahwa lakinya mati. Apakah 4 bulan 10 hari dari hari ini kita tahu atau dari sejak dia wafat? Ini ulama berbeda pandangan. Yang mu'tamad sejak dia wafat, bukan sejak tahu. Begitu. Jadi kalau nih hari dapat berita lakinya wafat, kapan? Udah 4 bulan 10 hari yang lalu. Yang benar nih datanya dari kelurahan setempat tuh. Oh udah 4 yang bilangin. Bagaimana? Meninggal. Gitu kan, dia kagak ngerti omongannya, ya kan? Begitu, meninggal. Jadi kata meninggal, ya kan? Meninggal, bisa aja. Ini bagaimana? Bocah yang tak tahu kematian suaminya, asal udah jalan 4 bulan 10 hari dari wafatnya, idahnya jadi. Itu maknanya enggak berangkat dari tahu, tapi berangkat dari fakta matinya kapan. Tuh begitu. Kalau udah 4 bulan 10 hari, jangan larang-larang dia dandan,
Udah pakai lipstick aja, ya Allah, pakai lipstick. Lipstick mau ada bagusan, ada yang Marbella. Begitu ada Ristra, cuman bedak pakai Viva. Enggak apa-apa. Dia pakai bedak, pakai bola-bola, pakai sidu. Enggak apa-apa. Baju yang ngenjreng, enggak apa-apa. Silakan ngomong begitu. Iddahnya udah habis. Kalau iddah belum habis jangan ngelamar, jangan. Dosa. Belum habis idahnya. Jangan. Kalau bahasanya halus, boleh bahasa halus. Sindiran. Yang enak ini pensiunan ini digabung jadi satu. Nanti begitu. Kan lakinya mati dapat pensiunan ya kan, daripada lo ke sono ntar kan gue yang ngambil. Begitu. Tuh, maknanya nikah aja, bahasanya kan halus. Gak apa-apa kalau halus bahasanya. Maknanya pensiun gabung jadi satu tuh nikah. Oh iya. Jangan minang, jangan. Karena bakal menyakiti keluarga suami. Baru seminggu kita ngomong, Pok sama gua aja ya. Begitu. Kata keluarga yang laki nih di malam ke-7, dia yang ngeracunin abang gue. Begitu. Tuh, makanya Islam tuh jaga betul. Perempuan jangan dandan. Kalau lakinya mati, jangan. Hatta kita nggak bisa nangis, wajib. Nggak bisa nangis, nggak biasa. Kalau perempuan lakinya mati, wajib kasih bawang. Di sininya nih, bawang merah aja. Biar apa? Biar nangis. Jangan nggak nangis, kudu nangis. Lakinya mati itu. Kalau lakinya mati dia nyengir, udah ribut sama keluarga laki, diracunin ini anak gua, kata mertuanya, kata abangnya, adik gua, tandanya dia nyengir. Tuh, ini dihindari oleh Islam yang kayak begitu. Maka ihdad, kalau suami wafat, ihdad. Apa ihdad tuh? Meninggalkan bersolek. Enggak pakai lipstik, pakai baju biasa, enggak pakai baju yang menor yang mengundang perhatian orang. Enggak, biasa. Ini masa iddah, enggak boleh. Bagaimana dengan wanita karir harus ke kantor? Silahkan ke kantor, tapi disuruh dandan yang rapi, pakai lipstik, sama bos kalau enggak dipecat. Ini namanya problem. Udah pakai lipstik, enggak apa-apa. Peraturannya begitu. Habis itu selesai kerja, hapus, buang, jangan main, pulang ke rumah. Itu aturannya. Jangan kemudian dia 4 bulan 10 hari, pecat nanti. Kalau ampe perusahaannya begitu. Islam kan enggak kaku. Islam tuh agama sempurna. Yang belum sempurna pemeluknya. Jangan kita belum sempurna nuduh Islamnya yang enggak sempurna. Enggak benar. Kitanya begitu. Kalau kukumu panjang, jangan dipotong tangannya. Potong aja kukunya. Kenapa harus tangannya yang dipotong? Enggak benar. Ada orang capek motong rambut lagi. Dia motong lehernya biar enggak ke barbershop. Benar apa salah? Salah. Biar kata kiai model begitu, enggak bisa kita ikuti. Kalau Anda menemukan kasus orang Islam enggak benar, ada yang bunuh orang, nembak orang jadi teroris, jangan Islamnya yang diserang, jangan Islamnya yang dicela, orangnya ini enggak benar ini.
Kalau begitu, ini kasus yang tidak bisa dijadikan indikasi. Islam sempurna, yang belum sempurna kitanya di dalam memahami Islam. Betapa ilmu dibenamkan oleh Allah dalam Al-Quran, diketemukan oleh ulama, berjumlah 400 miliar 980 ribu ilmu. Ini banyak dalam Al-Quran, semuanya ada. Sebab Quran ada zahir, ada batin, ada matla, ada had. Masing-masing memiliki satu makna tersendiri. Dan ini luasnya Islam. Tapi si Opik udah diri di depan, maknanya saya suruh sudah, ngaji sudah segini aja. Begitu. Gitu. Maaf telat nyari jalan ke Kampung Rawa, lupa si Opiknya. Jadi di mana ini kamu? Minta pray lagi sebetulnya. Enggak boleh sama Bang Yordan. Begitu. Emang repot juga sama saya. Ampun banget. Mohon maaf. Habis susah juga. Pengennya enggak ngomong. Tapi gimana jamaah kita? Enggak didatengin kata dia pilih kasih. Begitu. Didatengin majelis pray. Rata. Hampir semua majelis sebulan pray. Semua. Kalau di Kampung Rawa kan enggak 2 kali. Begitu. Kalau yang lain 2 kali itu sebulan. Segini aja dah tuh ngaji kita. Singkatnya, kalau sudah iddahnya habis boleh nikah. Jangan larang, jangan omelin. Tapi kalau belum habis, kewajiban semua muslim ngingetin. Baru 2 bulan lakinya mati mau ngelamar, bilangin po haram, dosa. Kita ngebilangin enggak mempan. Kata Syekh Nawawi, laporin ama aparat, ama polisi, ama pemerintah, supaya dia punya kekuasaan bisa mencegah, jangan perbuatan mungkar dikerjakan. Itu begitu Islam mengatur. Ala kulli hal, bila perempuan ditinggal mati lakinya dan tidak hamil 4 bulan 10 hari. Bila hamil berojol, melahirkan. Itu inti hukum yang kita dapat dari ayat ini. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.